Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita teman-teman dan para pendengar sekalian di channel Mas Derajat ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan yang sedang tidak sehat atau sedang tidak baik-baik saja menjadi kondisinya lebih baik dan lebih sehat lagi. Baik, kita mulai dengan tema yang saat ini banyak menyita perhatian publik tanah air, yaitu tentang Kepulauan Raja Ampat. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa Kepulauan Raja Ampat adalah bagian dari kepulauan di Papua ya, di pesisir Papua Barat yang saat ini masuk dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Nah, keramaian pada akhir-akhir ini yang terbaru adalah adanya perusakan oleh tambang nikel yang terjadi sebetulnya sudah mulai tahun-tahun 2017-an ya. Cuman saat ini mulai ramai lagi karena nikel ini sudah mulai mendekati, tambang nikel ini maksudnya sudah mulai mendekati wilayah-wilayah yang dilindungi dan menjadi kawasan pariwisata. Sebetulnya di sini bukan pariwisatanya yang terutama saya perhatikan ya, yang saya khawatirkan ya, karena saya juga tidak terlalu peduli dengan pariwisata, karena pariwisata sendiri itu juga punya efek kerusakan sebetulnya, punya efek kerusakan lingkungan walaupun lebih kecil efeknya daripada tambang begitu ya. Yang lebih dikhawatirkan adalah kerusakan alam gitu ya. Kerusakan alam yang terjadi terutama merusak ekosistem terumbu karang dan habitat-habitat yang ada di dalamnya. Itu akan menyumbang banyak sekali efek dari pemanasan global ya. Seperti kita tahu, pemanasan global efeknya tidak cuma di negara kita saja, Indonesia tercinta ini, tapi juga ke seluruh dunia gitu kan. Bahkan yang terdekat di Papua sendiri itu di Puncak Jayawijaya, di sekarang masuk dalam Provinsi Papua Tengah, bertetangga dengan Provinsi Papua Pegunungan. Itu salju abadinya dikhawatirkan tidak akan abadi gitu kan, karena wilayah yang bersalju itu makin lama makin menipis. Itu ternyata juga terjadi di pegunungan yang tertinggi di Afrika juga, yaitu Gunung Kilimanjaro. Itu hampir senasib dengan Jayawijaya. Area cakupan yang terkena salju itu makin berkurang, makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Begitu ya, jadi Raja Ampat ini harus kita selamatkan bukan sekedar karena pariwisata, tapi karena isu-isu kerusakan alam. Terumbu karang yang berada di dekat kepulauan-kepulauan yang menjadi dieksploitasi sebagai tambang nikel itu juga terancam, pasti mati itu terumbu karang sekitarnya karena abrasi dan erosi yang menjadi efek dari adanya tambang apapun itu, apalagi nikel ya. Nah, sebetulnya bisa diselamatkan juga melalui proses pengolahan IPAL yang ketat. Cuman bagaimanapun juga IPAL yang ketat itu misalnya akan menyelamatkan terumbu karang, tetap juga pulaunya juga habis dikeruk kan. Dan itu sangat mengerikan sekali efeknya ya, walaupun tidak langsung gitu kan. Selain itu bumi yang kita tinggal ini akan rasanya makin panas gitu kan. Makin panas walaupun kita misalnya di Jakarta atau kita di Jogja gitu kan. Kalau ada kerusakan di Papua atau di Kalimantan ya kita juga yang merasakan gitu. Seperti itu. Jadi kita fokus ke perkara tambangnya dulu aja ya. Nah, karena ini yang lagi ramai, tambang nikel terutama. Tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat, walaupun sekarang bukan di tengah-tengah Raja Ampatnya betul ya, tapi masih berjarak sekitar sekian kilo dari pulau-pulau Raja Ampatnya. Karena di situ kan kepulauan banyak sekali ya, namanya juga kita negara kepulauan. Itu sebetulnya sudah dieksploitasi tambangnya, ditambang oleh Belanda, gitu kan. Zaman kolonial, zaman kita belum merdeka negara ini. Lalu pertambangan itu berhenti ketika Papua direbut, berhasil masuk dalam Republik Indonesia oleh Bung Karno. Jadi ketika zaman Orde Lama, eranya Bung Karno, tambang itu dihentikan. Karena kita juga sama-sama tahu ideologi Bung Karno adalah
nasionalisasi, hilirisasi. Jadi kalau kita belum bisa menambang itu sendiri dan menjadi keuntungan bangsa kita sendiri sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang asli, itu sebaiknya tidak ditambang dulu gitu loh. Sementara ketika Bung Karno sudah berhasil lengserkan, lalu pemerintahan diganti oleh Pak Harto di era Orde Baru, tambang itu mulai dikasak-kusuk lagi nih, diaktifkan lagi. Walaupun itu baru terjadi ketika beberapa bulan kemudian Pak Harto berhasil dilengserkan juga gitu kan. Jadi sebetulnya sudah berhasil nih grupnya Orde Baru untuk mengubah-ubah aturan lagi, terutama beberapa perda dan perpres tentang lingkungan hidup, terus ya diakalin lah gitu kan. Lalu ditambang lagi, yaitu awal tahun 1998. Untungnya bulan Mei itu Bung Harto bisa dilengserkan kan, oleh gerakan reformasi 98. Sayangnya di era reformasi ini kan kita mengenal penunggang-penunggang reformasi, walaupun di antara mereka juga saling bersaing secara politik ya. Tapi pada dasarnya mereka punya kepentingan yang sama, yaitu Amin Rais, Gus Dur, dan Megawati. Nah, oleh zamannya Megawati ini, sekitar tahun 2004, itu ya, sekitar 2004 atau 2005, saya kurang ingat tepatnya, itu beliau membuat putusan, kalau tidak salah kepres ya, untuk melegalkan lagi penambangan di wilayah Raja Ampat dan area-area kepulauan di sekitarnya. Itu ada ya. Nanti kita tayangkan juga ininya, suratnya ya. Lalu Megawati lengser itu di zamannya pemerintah setelah Megawati itu tambang itu beraktivitas terbatas sekali ya, karena ada pengetatan undang-undang lagi kalau tidak salah itu. Cuman saya belum ada datanya ini, surat-suratnya di mana gitu ya. Yang jelas, setelah pemerintahannya berganti lagi dengan pemerintahan Jokowi, di mana kita tahu Jokowi adalah orangnya Megawati yang didukung oleh PDIP menjadi presiden selama 10 tahun, tambang nikel itu disahkan lagi oleh Jokowi. Berikut antek-anteknya ya, atau Jokowi yang jadi antek-anteknya ya. Di antaranya adalah tentu saja Tuan Besar Luhut Binsar Panjaitan ya, yang seorang jenderal itu ya, memakai kekuasaannya untuk melegalkan lagi itu tambang-tambang. Yang tentu saja ada saham di situ ya, saham buat keluarga Pak Jokowi, pasti itu. Dan ada datanya juga, datanya pun ada jelas. Jadi kita di sini bicara dengan data ya, basicnya data, bukan gosip, bukan gitu kan. Nah, disinilah konflik kepentingan itu terjadi gitu kan. Nah, hal ini yang kiranya luput di zaman Pak Prabowo ini ya, karena beliau ini mewarisi banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan oleh eranya Bapak Jokowi ini. Jadi ada bagusnya juga ketika isu ini terangkat naik, reaksi dari Pak Prabowo adalah batalkan, dengan batalkan, selamatkan Raja Ampat. Begitu. Jadi kita di sini melihat kasus secara detail ya. Jadi kita jangan terjebak dengan dukungan-dukungan terhadap siapa. Ya kita jujur saja, misalnya kita mendukung Jokowi, ya kita jujur saja bahwa Jokowi memang melakukan perusakan dan dengan perizinan yang dia keluarkan di tahun 2017 gitu kan. Begitu kalau kita mendukung Megawati, kita memuji Megawati, kita boleh saja fanatik, cuman memang ada datanya bahwa Megawati mengeluarkan aturan pembukaan lagi tambang nikel di situ, di mana, di Kepulauan Raja Ampat itu. Nah, selanjutnya kita bahas adalah reaksi para buzzer ya. Reaksi para buzzer tentu saja mereka membela bahwa ini adalah hilirisasi yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi di sini yang harus dipahami mengenai hilirisasi. Hilirisasi ini adalah spirit kemerdekaan kita yang utama. Di sinilah kenapa kita harus
Kenapa kita merasa perlu merdeka saat itu ya. Jadi begini, hilirisasi itu basic spiritnya adalah pasal 33 ayat 3 yang kurang lebih bunyinya adalah di mana hajat hidup orang banyak. Jadi apapun bumi, udara, dan air yang merupakan hajat hidup orang banyak gitu ya. Entah itu tambang, entah itu air, entah itu udara. Jadi semua dikuasai negara dan dikelola oleh negara untuk siapa? Untuk kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rakyat siapa ya? Rakyat Indonesia. Jadi bukan oleh Cina, oleh Amerika, bukan untuk kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat Cina atau rakyat Amerika. Nah, ketika saat ini ada orang-orang yang membela bahwa hilirisasi nikel itu terjadi di era Jokowi, itu pemikirannya bagaimana itu ya? Kita juga bingung ya kalau orang yang berpikir seperti itu ya. Karena begini, memang betul di zaman Jokowi itu terjadi hilirisasi tambang nikel di bidang nikel gitu kan. Tapi itu kan sebetulnya hilirisasi Cina oleh perusahaan Cina untuk rakyat Cina. Hanya saja tempatnya yang di Indonesia gitu. Gitu. Ya kan? Faktanya seperti itu, datanya pun seperti itu. Jadi itu tidak bisa disebut sebagai keberhasilan hilirisasi. Kalau mau lengkap, kalimatnya adalah keberhasilan era Jokowi menciptakan hilirisasi bagi negara dan bangsa Cina di Indonesia. Jadi kita hanya jadi subordinat, bukan sebagai pemain utama gitu loh. Dan itu tidak sama dengan spirit kemerdekaan kita gitu. Makanya ketika hal ini mencuat oleh Pak Prabowo langsung batalkan gitu kan. Karena Pak Prabowo Subianto ini kalau menurut pandangan saya, beliau ini justru orang yang lebih memahami spirit dari hilirisasinya Soekarno-Hatta ini dibandingkan dengan anaknya sendiri yaitu Megawati. Megawati kan anaknya Bung Karno ya. Itu juga yang menyebabkan Megawati ini tidak akur dengan saudara-saudara sekandungnya juga, gitu kan, yang sama-sama anak Soekarno. Karena dia menerjemahkan hilirisasi ya seperti itu, sama juga seperti anak buahnya yaitu Jokowi kan. Walaupun Jokowi sekarang sedang dirangkul oleh Prabowo supaya lebih mengikuti pemikirannya Prabowo daripada pemikirannya Megawati. Seperti itu sebenarnya yang terjadi. Jadi di sini nanti juga tentu saja akan ada buzzer-buzzer yang akan membela, baik buzzer yang di-hire oleh kementeriannya Pak Bahlil atau buzzer yang dikoordinir, diorkestra oleh dari kelompoknya pendukung Pak Jokowi sendiri gitu kan. Nah, sementara kita melihat faktanya dan datanya saja begitu. Jadi semoga dari sini teman-teman bisa melihat dan menilai secara fair ya. Dan kita tinggalkan fanatisme karena kalau kita menilai dengan fanatisme, maka yang ada adalah perdebatan dan debat kusir aja ya. Yang saling memaki dan saling menjatuhkan ad hominem tanpa ada pencerahan yang tepat seperti itu. Jadi di sini saya cuma bicara untuk kepentingan bangsa dan untuk Indonesia lah, untuk tujuan kita untuk Indonesia lebih maju, lebih jaya, dan insya Allah mencapai Indonesia emas 2045. Demikian dari saya, semoga bisa menjadi pencerahan dan pemikiran yang bagus buat kita-kita sama anak bangsa, apapun suku kita, apapun agama kita. Demikian, merdeka!